Assalamualaikum, aku Rini Sepira dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semester 4. Hari ini aku pengen sharing-sharing sama kalian tentang apa itu ISPA. Apa sih itu ISPA? Buat kalian yang penasaran, bisa nonton video ini sampai habis ya. Jadi, ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan. Infeksinya itu bisa menyerang pada bagian saluran pernafasan kita. Nah, biasanya infeksinya ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Walaupun infeksi ini bisa menyerang dari golongan usia manapun, tapi kondisi ini sangat rentan bagi anak-anak. Infeksi yang terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan itu merupakan termasuk infeksi saluran napas atas. Sedangkan infeksi yang menyerang pada bronkus, bronkiolus, dan paru-paru itu termasuk infeksi yang menyerang saluran nafas bawah. Infeksi saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh kuman patogen seperti virus, jamur, atau parasit, dan juga bakteri. Penularan kuman patogen ini bisa terjadi saat seseorang menghirup percikan cairan dari saluran napas, salah satunya droplet. Droplet dari penderita infeksi saluran nafas. Percikan cairan ini bisa keluar saat seseorang mengalami batuk atau bersin. Infeksi saluran pernapasan ini disebabkan oleh kuman patogen seperti virus, kuman, bakteri, dan juga parasit. Penularan kuman patogen ini bisa terjadi saat seseorang menghirup percikan cairan dari saluran napas, salah satunya droplet dari seorang penderita infeksi saluran napas tersebut. Percikan cairan ini bisa keluar saat seseorang batuk dan bersin. Selain itu, penularan ini juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh benda-benda yang sudah terpapar virus atau bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan, dan kemudian tanpa sengaja memegang hidung tanpa mencuci tangan sebelumnya. Jadi buat kalian, sebelum menyentuh bagian-bagian daerah yang seperti hidung, mata, dan mulut, lebih baik cuci tangan. Sering-seringlah cuci tangan ketika menyentuh benda-benda asing. Jika dibagi menurut letak infeksinya, beberapa penyakit yang bisa terjadi saat seseorang mengalami infeksi saluran pernafasan, yaitu yang pertama infeksi saluran pernapasan atas. Itu meliputi common cold, sinusitis, rhinitis, tonsilitis, radang tenggorokan, dan laringitis. Kemudian yang kedua itu ada infeksi saluran pernapasan bawah, meliputi bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, terus aspergillosis atau tuberkulosis yang biasa kita sebut TBC. Selain itu, seseorang juga bisa mengalami infeksi saluran pernafasan yang telah disebutkan di atas dalam waktu tiba-tiba. ISPA paling sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. ISPA mudah menular, terutama lewat percikan air liur atau droplet. Contoh ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus yang bisa menyerang saluran pernapasan atas atau bawah adalah flu, SARS, dan COVID-19. Nah, ada beberapa faktor resiko infeksi saluran pernapasan. Selain karena bakteri atau virus, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita infeksi saluran pernapasan. Yang pertama itu, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dan masalah paru-paru. Yang ketiga, memiliki kebiasaan merokok. Yang keempat, kurang menjaga kebersihan seperti tidak rutin mencuci tangan sebelum makan atau setelah memegang benda. Yang kelima, berada di tempat ramai seperti di rumah sakit, sekolah, atau pusat perbelanjaan. Yang keenam, melakukan perjalanan ke daerah yang sedang banyak kasus infeksi saluran pernapasan. Gejala infeksi saluran pernapasan apa aja sih? Jadi, infeksi saluran pernapasan bisa menimbulkan gejala yang beragam. Munculnya keluhan dan gejala biasanya bergantung pada kuman penyebab infeksi, letak infeksi, kondisi sistem imun kekebalan tubuh, usia, dan kondisi kesehatan penderita. Namun, saat seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan akan muncul keluhan dan gejala berupa batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, tidak enak badan, nyeri otot, kedinginan, dan demam. Ada 10 ya teman-teman.
Dan juga ada beberapa gejala lain yang bisa dialami oleh penderita infeksi saluran napas. Yang pertama itu ada sesak napas, sulit bernapas, mengi atau bengek, keringat di malam hari, turunnya kemampuan indera penciuman, mata gatal dan berair. Ada 5. Selain itu, jika infeksi saluran pernapasan terjadi pada anak-anak atau bayi, gejala lain yang mungkin timbul adalah sulit makan, rewel, dan gangguan tidur. Gejala-gejala ini bisa berlangsung sampai 3-14 hari. Terus kapan sih kita harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala infeksi saluran pernapasan yang disebutkan sebelumnya tadi, terutama jika keluhan semakin parah atau mengganggu aktivitas. Segera ke dokter jika gejala berlangsung lebih dari 14 hari, yang disertai oleh demam dengan suhu 39 derajat Celcius atau lebih dan menggigil, serta kesulitan bernapas. Jika Anda sudah didiagnosis mengalami infeksi saluran pernapasan, lakukan kontrol ke dokter secara rutin sesuai jadwal. Selain untuk memantau hasil terapi, pemeriksaan rutin ini juga bertujuan untuk menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Nah, nanti si dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk memastikan penyebab infeksi saluran napas dan untuk mengetahui tingkat keparahan kondisi pasien, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan darah, pemindaian dengan ronsen dan CT scan, pemeriksaan dahak atau sputum, pemeriksaan puls oximetri untuk mendeteksi adanya gangguan pernapasan. Pengobatan infeksi saluran pernapasan akan disesuaikan dengan kondisi penderitanya. Namun, untuk membantu meredakan keluhan dan gejalanya, penderita disarankan untuk beristirahat dengan cukup, mandi dengan air hangat, mengonsumsi makanan dan minuman yang hangat, berkumur dengan air garam, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan menghindari paparan udara dingin. Jika penderita mengalami demam, mengkonsumsi obat pereda demam seperti paracetamol juga bisa dilakukan. Namun, jika gejala infeksi saluran pernafasan tidak sembuh dan bertambah parah, segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ada beberapa pilihan pengobatan yang akan diberikan oleh dokter untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan, di antaranya obat antipiretik atau analgetik seperti paracetamol dan ibuprofen untuk meredakan demam dan mengurangi nyeri. Kemudian ada obat antibiotik, salah satunya amoxicillin, jika infeksi saluran pernapasan disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada obat antihistamin seperti diphenhydramine untuk mengurangi pengularan lendir pada hidung jika infeksi saluran pernapasan disertai alergi. Obat antitusif untuk mengurangi batuk, obat dekongestan seperti pseudoephedrine atau phenylephrine untuk meredakan hidung tersumbat. Dan kemudian terakhir ada obat kortikosteroid seperti dexamethasone atau prednisolon untuk mengurangi peradangan pada saluran nafas dan mengurangi pembengkakan. Perawatan di rumah sakit dengan pemantauan intensif bisa dilakukan oleh dokter jika keluhan infeksi saluran pernapasan memberat, atau jika ada keluhan berupa sesak napas, penurunan kesadaran, adanya tanda-tanda syok, gangguan napas memberat sehingga pasien membutuhkan oksigen tambahan atau alat bantu napas lainnya. Yang kelima, berusia lebih dari 65 tahun. Adapun pencegahan infeksi saluran pernapasan. Untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi saluran pernapasan dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari asap rokok. Kemudian yang kedua itu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, mengurangi dan mengelola stres dengan cara yang positif. Yang kelima, menghindari kontak langsung dengan penderita infeksi. Yang keenam, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir atau bisa juga dengan hand sanitizer. Yang ketujuh, menutup mulut dan hidung dan menggunakan tisu setiap bersin atau batuk. Yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan barang-barang di sekitar. Selain cara-cara tersebut, melakukan vaksinasi flu juga bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya flu, terutama pada anak-anak. Bagi ibu yang memiliki bayi, dianjurkan untuk menyusui bayinya dengan ASI guna memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Nah,
Jadi itu tadi dia tentang ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Mungkin sampai situ saja informasi yang dapat saya sampaikan. Di next video mungkin bisa kita bahas lebih banyak lagi. Terima kasih sebelumnya. Salah hilaf mohon maaf jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Karena kelebihan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semua yang sudah mau menonton sampai habis. Billahi fisabilha fastabiqul khairat. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.